Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Amin. Kita kembali akan membahas mengenai materi pelajaran IPS. Namun sebelum itu, seperti biasa, ingin saya sampaikan kata-kata bijak untuk orang-orang bijak. Berbuat baiklah kalian dimanapun kalian berada. Sekalipun perbuatan baik kalian itu sering diabaikan orang, bahkan diacuhkan orang, atau kebaikan kalian itu bahkan dicurigai oleh orang, kita terus selalu berbuat baik karena kebaikan yang tulus tidak memerlukan pendapat orang. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Kelas 7 semester ganjil. Adapun topiknya yang harus kita bahas hari ini adalah mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Ya. Tujuan pembelajaran kita, setelah kalian belajar, diharapkan kalian mampu memahami konsep dan komponen-komponen peta dengan benar, serta mampu menunjukkan komponen peta sebagai hasil karya kalian dengan penuh tanggung jawab. Baik, kali ini Bapak tunjukkan ada sebuah peta. Nah, ini peta Indonesia ya. Misalkan kita disuruh menunjukkan sebuah tempat, misalnya kota Jakarta. Di mana letak kota Jakarta? Maka bisa kita cari di Pulau Jawa. Pulau Jawa di sebelah Jawa Barat atau Jawa bagian barat. Nah, ini kota Jakarta. Atau kita ditanya mengenai letak kota Makassar atau Ujung Pandang, ya. Maka kita cari di Pulau Sulawesi. Sulawesi bagian selatan, ya. Nah, ini letak kota Ujung Pandang atau kota Makassar. Baik. Jadi peta itu apa sih pengertiannya? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ada kata-kata kunci tentang peta. Yang pertama, peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Ya, jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Bisa sebagian, bisa keseluruhan. Biasanya peta itu dituangkan atau diletakkan pada suatu bidang datar. Dan gambar itu harus diperkecil. Nah, ketika kita melihat sebuah peta atau bahkan kita menggambar sebuah peta, itu ada persyaratan ya, persyaratan atau komponen-komponen yang mesti ada pada peta. Ya, apa saja? Kita lihat yang pertama, komponen peta itu adalah judul. Kedua, harus ada skala. Yang ketiga, ada orientasi atau petunjuk arah. Yang keempat, ada namanya simbol peta. Yang kelima, ada namanya garis astronomis. Yang berikutnya, ada yang namanya inset. Yang berikutnya, ada yang namanya legenda. Yang terakhir, ada namanya sumber peta. Pembahasannya yang pertama, judul peta. Peta yang baik harus punya judul. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui atau untuk menunjukkan isi sebuah peta. Ya, harus ada judul ya, untuk memudahkan para pembaca atau yang memakai peta itu mengambil peta tersebut. Ya, misalnya di sini Bapak contohkan adalah peta Jawa Timur. Begitu kalian melihat peta ini, kalian paham, oh ini pasti peta Jawa Timur. Kenapa? Karena ada judulnya. Nah, ya. Ini judulnya nih, Jawa Timur, ya. Kebetulan di sini Bapak contohkan pembagian kota administratif di daerah Jawa Timur, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah,
Nah, yang kedua, skala peta. Apa itu skala? Skala itu perbandingan jarak antara peta dan jarak sesungguhnya di lapangan. Ya, jadi kalian misalnya menggambar sebuah peta, berapa panjangnya itu harus menggunakan skala dengan dibandingkan dengan kenyataan di lapangan yang sebenarnya. Ya, misalnya ya, pada sebuah peta ada tertulis skalanya 1/1 juta. Artinya, objek yang jaraknya 1 cm di peta, satu ya, itu berbanding dengan 1 juta cm di lapangan. 1 juta cm itu kalau kita buat kilometer sama dengan 10 kilometer. Berarti 1 cm gambar di peta kenyataannya adalah 10 kilometer. Ya, bisa dipahami ya. Nah, biasanya kalau kita mencari skala atau membuat skala itu bisa kita buat dalam bentuk skala angka, bisa juga skala garis atau skala grafis ya. Keterangan berikutnya. Nah, kita lihat sekarang skala angka. Yang umum dipakai, yang lazim, yang sering kalian temui dalam sebuah peta itu biasanya lebih banyak menggunakan skala angka ya. Nah, ini Bapak kasih contoh ya. Situ ada terus skala 1 berbanding berapa itu? 320.000. Artinya yang ini 1 cm pada peta sama dengan 320.000 cm pada kenyataan sebenarnya. Ya. Nah, nanti dikonversi menjadi kilometer. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya skala garis atau skala grafis. Skala grafis atau skala garis biasanya menggunakan ukuran tertentu, ya. Bapak kasih contoh, misalnya kalian baca di sini, yang di atas sentimeter, yang di bawah kilometer. Ini artinya apa? Yang di atas ini adalah jarak di peta, yang di bawah artinya jarak yang sebenarnya. 1 cm di peta sama dengan 5 km jarak sesungguhnya. Berarti kalau 2 cm artinya 5 kali 2, 10 km dan seterusnya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Kalau skala grafis atau garis ini kita konversi menjadi skala angka, nah begini angkanya nanti. 1/500.000. Kenapa? Karena 1 cm di peta sama dengan 5 km pada jarak sesungguhnya. Ya. Yang ketiga komponen peta adalah orientasi. Tadi Bapak sudah sampaikan apa itu orientasi? Ya, orientasi itu adalah petunjuk arah. Kenapa harus ada petunjuk arah? Supaya kita atau para pembaca mudah menentukan arah di peta tersebut. Ya, biasanya yang dimunculkan di peta itu orientasinya adalah arah utara, ya, arah utara. Baik, ini kasih contoh. Nah, ini kalau kalian lihat peta, banyak sekali orientasi yang digambarkan di peta. Baik, yang keempat apa? Simbol peta. Apa itu simbol peta? Simbol itu tanda khusus yang mewakili sebuah objek. Ya. Kenapa harus ada simbol? Tujuan adalah untuk memudahkan para pembaca atau pengguna peta memahami objek yang dipetakan. Atau menurut bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi yang pertama ada simbol titik, ya. Yang kedua ada simbol garis. Yang ketiga
simbol warna. Yang keempat ada namanya simbol area. Ya, ada simbol area. Nah, kita lanjut. Pembahasannya, simbol titik. Nah, biasanya bentuk simbol titik itu bukan berarti titik, ya. Biasanya ada berbentuk lingkaran, ya, ada berbentuk bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Bapak kasih contoh di sini untuk menggambarkan ibu kota sebuah negara. Ada kotak biasanya berisi penuh ibu kota negara. Ada ibu kota provinsi, ada ibu kota kabupaten, ada kecamatan dan sebagainya. Ada pelabuhan, ada bandar udara, ada gunung dan sebagainya, ya. Ini namanya simbol titik, ya. Yang kedua ada simbol garis. Nah, lihat simbol garis. Biasanya dipakai untuk menggambarkan objek-objek yang memanjang, ya. Misalnya sungai, ya, ada bentuk sungai, ada jalan raya, ada jalan desa, rel kereta api, batas negara, batas provinsi, batas daerah dan sebagainya, ya, yang bentuk-bentuknya memanjang. Biasanya menggunakan simbol garis. Yang berikutnya ada simbol warna. Ini Bapak kasih contoh. Nah, ini simbol yang berupa warna, ya. Ada juga simbol ketinggian, ya. Misalnya semakin pekat maka tingginya semakin besar, ya, atau semakin tinggi. Begitu juga misalnya dengan ketinggian daratan, ketinggian lautan. Kita lanjut. Ya. Yang berikutnya simbol area nih, yang keempat, ya. Tadi kan ada 4, ya. Simbol area biasanya berupa ilustrasi objek yang ada di lapangan. Ya. Misalnya sawah. Sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup atau gambar area tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Ya, itu salah satu bentuk simbol area, ya. Biasanya ada ciri-ciri khusus, ya. Nah, ini contoh poligon tertutup, ya. Ini tertutup. Nah, di sini ada ciri-ciri khusus, ya, untuk memetakan objek yang dibuat, ya. Di sini ada rawa, ada danau, ada sawah, ada batuan kapur dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya ada garis koordinat. Sudah pernah dengar garis koordinat? Ya, kalian dulu di kelas 6 SD atau MI sudah belajar mengenai peta, ada namanya garis koordinat. Garis koordinat itu berupa garis khayal. Jadi ketika ada sebuah peta, garisnya itu ada yang melintang, ada yang membujur. Yang melintang namanya garis lintang, yang membujur namanya garis bujur. Ya, sering kamu lihat kan? Berapa letak astronomis Indonesia misalnya. Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu garis lintang, ada garis bujur, ya. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu namanya garis koordinat, ya. Garis ini sangat penting karena bisa menunjukkan atau menggambarkan karakteristik lokasi atau wilayah yang dipetakan. Bisa dilihat melalui garis koordinat, ya. Wilayah itu letaknya di berapa garis lintangnya, berapa garis bujurnya, itu menentukan karakteristik suatu wilayah. Misalnya, ya, misalnya Indonesia terletak pada garis koordinat dekat dengan khatulistiwa. Maka bisa dipastikan Indonesia beriklim tropis.
ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini contoh ya. Ini Bapak gambarkan ya. Kalau yang mendatar, ini namanya garis apa? Garis apa ini namanya? Garis garis lintang ya, garis lintang. Kalau yang berdiri ini, yang tegak namanya garis garis bujur. Istilahnya kalau yang garis bujur itu adalah namanya longitude. Kalau yang garis lintang namanya latitude. Ya, ini garis lintang, ini garis bujur. Ya, bisa kalian lihat nanti di peta kalian di atlas ya. Baik, yang berikutnya komponen peta adalah inset. Apa itu inset? Inset adalah peta kecil yang biasa disisipkan di peta besar. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih memperjelas objek yang dipetakan. Ini contohnya. Nah, ini ya. Ini contohnya. Ini kira-kira pulau apa nih? Inilah pulau Kalimantan. Iya, betul ya. Di sini ada daerah yang disisipkan ya, supaya memperjelas sebuah wilayah ya, sebuah wilayah. Baik, kalian paham ya? Kita lanjut. Yang ketujuh ada namanya legenda. Nah, legenda itu biasanya berupa tempat yang berisi keterangan tentang objek-objek yang ada pada peta. Nah, misalnya ada keterangan tentang ketinggian, tentang simbol-simbol lain, tentang skala dan sebagainya. Itu biasanya dikumpulkan dalam satu kotak namanya legenda, ya. Legenda peta, bukan cerita ya, legenda peta. Baik. Nah, ini contohnya ya. Ada simbol-simbol disertai dengan keterangannya, ya. Yang terakhir, peta yang baik itu biasanya memiliki sumber peta, ya. Misalnya siapa yang membuat peta itu, siapa yang mengeluarkan peta itu, atau siapa yang memproduksi peta tersebut, ya. Supaya apa tujuannya? Supaya nanti kalau ada hal-hal yang informasi yang perlu diperjelas bisa ditelusuri lagi lebih jauh ya. Contoh di sini. Nah, di sini ada namanya sumber peta ya. Siapa yang mengeluarkan peta ini atau siapa yang membuatnya? Nah, di situ dijelaskan ya. Jadi peta yang baik itu sekurang-kurangnya ada 8 komponen ya. 8 komponen. Jadi nanti ketika kalian akan membuat sebuah peta atau membaca sebuah peta, kalian lihat mulai dari judul, ada skala, ada simbol, ada orientasi dan sebagainya ya. Paham ya? Oke, baik. Itu contoh sumber peta ya. Baik, Bapak kira materi kita tentang pemahaman lokasi melalui peta sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bermanfaat ilmu kita hari ini. Selamat meneruskan belajar di rumah ya. Tetap semangat, ya jaga kondisi agar tetap sehat, tetap fit. Hari ini adalah hari terbaik untuk kalian. Usahakan esok hari jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.